Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan channel kami Berbagi Makna, yang dalam event sekarang yaitu merupakan kelanjutan dari program channel Berbagi Makna dalam konteks studium general, yaitu kuliah umum secara online. Walaupun judulnya ada kata-kata kuliah, tapi sesungguhnya esensinya saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui atau mengkuliahi, tetapi dengan segala kerendahan hati saya ingin sedikit memberikan kontribusi terhadap segenap bangsa Indonesia. Lebih khususnya lagi adalah para pemuda dan pemudi, dan lebih terkhusus lagi adalah para student, yaitu mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia. Nah, dalam event yang kedua ini atau chapter yang kedua dalam studium general yang ingin kami sampaikan, yaitu mengenai pengertian dan makna dari entrepreneur. Entrepreneurship. Entrepreneurship. Yang pertama ingin saya sampaikan mengenai definisi. Selama ini sering dipahami secara sederhana bahwa entrepreneur itu adalah kegiatan bisnis atau kegiatan usaha. Padahal makna dari entrepreneurship itu sifatnya generik dan sangat luas. Jadi apa definisinya entrepreneur atau entrepreneurship? Adalah orang yang memiliki kemauan dan kemampuan serta keberanian untuk membuat terobosan dalam rangka mencetak manfaat atau nilai tambah, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah added value. Nilai tambah. Jadi saya ulangi, entrepreneur secara definitif kita harus memaknainya adalah orang yang memiliki 5 hal, yaitu punya kemauan serta kemampuan dan keberanian untuk membuat terobosan dalam rangka mencetak nilai tambah. Itulah makna entrepreneur secara umum dan secara kontekstual. Nah, siapa sebetulnya orang-orang yang disebut entrepreneur? Yaitu orang yang selalu melihat segala sesuatu itu bisa menciptakan atau bisa diciptakan nilai tambahnya atau manfaatnya. Sebagai contoh, kami di kegiatan industri furniture itu eceng gondok yang selama ini atau sebelumnya dianggap sebagai sampahnya
para petani, tetapi bagi seorang entrepreneur, bahwa eceng gondok pun harus diproses dan dikelola menjadi serat-serat yang bisa menjadi bahan baku anyaman untuk sebuah produk yang menghasilkan dolar dan bisa membuka lapangan kerja. Itulah salah satu contoh definisinya seorang entrepreneur, yaitu orang yang punya kemauan, mau dulu. Nah, mau aja tapi kalau tidak punya kemampuan itu namanya mimpi atau berangan-angan. Jadi selain punya kemauan, dia juga harus punya kemampuan yang mumpuni. Nah, selain kemauan dan kemampuan, dia harus punya juga keberanian. Keberanian apa? Membuat terobosan. Untuk apa? Untuk mencetak nilai tambah atau manfaat. Kenapa saya mengatakan keberanian? Karena kalau ada kata berani itu biasanya lawan katanya karena takut atau tidak berani. Takut apa? Takut menanggung risiko. Nah, seorang entrepreneur adalah tidak pernah takut akan risiko yang terjadi selama sebelum dilakukan sudah melalui perhitungan yang cermat dan seksama. Jadi bukan gambling atau bukan untung-untungan, tetapi keberanian ini adalah keberanian yang reasonable. Nah, kenapa kata yang keempat adalah terobosan? Karena dunia ini menyajikan berbagai pilihan, tergantung kita memilah dan memilihnya untuk membuat terobosan-terobosan di segala bidang. Nah, jadi kemauan, kemampuan, keberanian untuk membuat terobosan itu semuanya untuk apa? Dalam rangka mencetak added value. Dalam dunia bisnis, saudara-saudara sekalian, itu ada dua kelompok pebisnis. Kelompok yang pertama adalah para entrepreneur. Ini mencetak added value. Dalam dunia bisnis, kelompok yang kedua adalah kelompok pedagang. Ini adalah para pebisnis yang hanya mencari nilai selisih. Kalau ini adalah nilai tambah, kalau ini hanya nilai selisih. Sebagai contoh, kita lihat para produsen furniture dengan bahan baku, bahan pembantu, ongkos tenaga kerja dan lain sebagainya. Misalnya ongkosnya 300.000 biayanya, dia bisa jual 1 juta. Ini added value, karena artinya apa? Bisa berlipat-lipat. Tetapi kalau pedagang hanya mencari selisih, yaitu orang yang belanja dengan kulakan misalnya seharga 1 juta, kemudian dia jual menjadi 1.100.000. Dia hanya mencari selisih 100 atau 200.000. Jadi yang ingin saya sampaikan, hal yang kedua mengenai entrepreneur, selain definisinya entrepreneur itu apa, yang kedua adalah bagi kegiatan bisnis dibagi menjadi dua jenis, yaitu para entrepreneur dan para pedagang. Entrepreneur mencetak added value atau nilai tambah, sedangkan pedagang hanya mencari selisih. Sebelum saya melanjutkan mengenai entrepreneur atau entrepreneurship ini dipahami dulu bahwa 5 karakter. Nah, hal yang ketiga
Kapan seseorang itu disebut entrepreneur sejati? Perlu saya sampaikan di sini kelasnya entrepreneur. Ada yang kelas biasa, kelas medium, dan ada kelas puncaknya, yaitu entrepreneur sejati yang memiliki ciri adalah mengenai ketajaman membaca kesempatan, atau dalam bahasa saya adalah memiliki daya endus. Daya endus. Jadi misalnya saya ke Rusia, ngobrol dengan beberapa orang di Rusia sana, beberapa hari atau beberapa minggu, terus saya mencium ada bisnis ini. Kemudian saya ke Spanyol, pergi ke sebuah pulau, kemudian ketemu dengan para pebisnis di Spanyol, ngobrol ABCD sampai Z. Setelah itu saya mencium adanya kesempatan bisnis di negara ini. Jadi istilah saya, maaf, dengan istilah daya endus. Nah, itulah kepekaan dalam membaca kesempatan. Hal-hal lain, kenapa kita perlu membahas mengenai entrepreneur? Karena Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya, yang mana kalau Indonesia ingin menjadi raja ekonomi dunia, maka Indonesia sangat membutuhkan jutaan entrepreneur. Karena apa? Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan manusia di muka bumi adalah sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kendaraan. Ada 6 kebutuhan pokok. Yang ke-6 kebutuhan primer ini sangat mungkin, pasti bisa dipenuhi bahan baku dan bahan pembantunya di Indonesia ini. Tinggal bagaimana kreativitas dari penduduknya untuk mengolah dan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di republik yang kita cintai ini. Nah, itulah sebabnya kenapa saya merasa penting untuk menyampaikan dalam studium general ini adalah mengenai entrepreneur atau entrepreneurship. Jadi ketika Indonesia sudah mulai kaya akan para entrepreneur, saya yakinnya bahwa Indonesia akan bisa memenuhi kebutuhan pokok bangsa Indonesia sendiri dan akan bisa menjadi negara yang maju, khususnya dalam bidang ekonomi. Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai entrepreneur. Nah, yang terakhir adalah dipandang dari segi agama, khususnya Islam, yaitu siapakah para entrepreneur ini? Tidak lain dan tidak bukan, para entrepreneur ini adalah golongan orang-orang yang bersyukur. Kenapa saya katakan bahwa para entrepreneur ini adalah orang-orang yang bersyukur? Karena lihat referensi kita di surat Ibrahim ayat 7. Jadi yang berikutnya saya sampaikan, siapa entrepreneur di mata agama?
Jadi ada referensi Ibrahim ayat 7, 14 itu Ibrahim 7 ayatnya. Itu ada kalimat yang berbunyi la in syakartum la ajidannakum. Nah, ketika kita ngomong la ajidannakum, di situ ada huruf nun yang pakai tasydid, yang ini maknanya adalah pasti, pasti dan pasti. Kenapa saya sebut bahwa para entrepreneur ini adalah orang-orang yang bersyukur? Karena makna syukur itu adalah bukan sebuah sikap yang pasif, tetapi justru bersyukur itu adalah sebuah sikap yang aktif, yaitu apa? Mengenergize apa-apa yang ada di sekeliling kita untuk menjadi manfaat atau nilai tambah. Dan kata Allah dengan kalimat la in syakartum la azidannakum, siapa yang pandai bersyukur, pasti dan pasti aku buat kaya. Artinya dilimpahkan, itu dibuat kaya. Sebagai contoh, analoginya supaya paham dan mudah dimengerti, itu kita compare dengan ilmu pasti yang hari-hari kita kenal secara sederhana. Sebagai contoh, jika ada segitiga sama sisi, pasti dan pasti tiga sudutnya sama. Jadi kalau ada segitiga, tiga sudutnya tidak sama, pasti dan pasti bukan segitiga sama sisi. Clear? Inilah kepastian yang bisa kita analogikan dengan ilmu pasti. Jadi dengan Ibrahim ayat 7 sama analoginya, jika ada segitiga sama sisi, sisinya sama, pasti dan pasti tiga sudutnya sama. Jadi kalau ada segitiga, tiga sudutnya tidak sama, pasti dan pasti bukan segitiga sama sisi. Nah, Ibrahim ayat 7 pun menjelaskan dengan kepastiannya yang berbunyi, kalau kamu pandai bersyukur, pasti dan pasti dibuat kaya atau dilimpahkan. Jadi kalau kamu sekarang belum kaya, pasti dan pasti tandanya kamu belum bersyukur. Tetapi saudara-saudara sekalian, kalau saya ngomong dengan kata kaya, ini tidak terbatas hanya kaya harta. Orang kaya bisa kaya ilmu, kaya pergaulan, kaya data dan informasi, kaya bahasa, dan lain-lain kekayaan yang bisa kita miliki, baik yang bersifat fisik ataupun non-fisik, baik yang bersifat kuantitatif ataupun yang bersifat kualitatif. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, saya runtut lagi betapa pentingnya dan betapa saya merasa terpanggil berdasarkan sedikit pengetahuan yang saya ketahui dan sedikit pengalaman yang saya alami mengenai makna dari sebuah kata yang bernama entrepreneur. Jadi, saya ulangi, entrepreneur memiliki 5 kata pokok, yaitu orang yang punya kemauan, kemampuan, serta keberanian untuk membuat terobosan dalam rangka mencetak added value. Nah, siapakah mereka di mata agama? Mereka adalah golongan orang-orang yang bersyukur. Apa bedanya antara entrepreneur dengan pedagang di dalam dunia bisnis? Bahwa entrepreneur mencetak nilai tambah, sedangkan pedagang hanya mencari selisih. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, apa kesimpulan dari kata yang bernama entrepreneur? Tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah makna yang core-nya adalah karakter. Dipecah lagi yaitu moral dan mental. Dihimpun lagi adalah sebuah karakter sejati
karena inilah salah satu karakter yang dimiliki oleh manusia-manusia yang qualified, yang sebelumnya saya telah kupas bahwa manusia ada dua, ada yang sumber daya manusia dan ada yang manusia bersumber daya, antara SDM dan MSD. Nah, para entrepreneur inilah manusia-manusia yang tergolong MSD, yaitu manusia yang bersumber daya yang sangat dibutuhkan oleh perjalanan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Nah, apakah entrepreneur itu hanya berlaku di dunia bisnis? Tidak. Orang yang aktif di bidang politik, di bidang seni, di bidang apapun, itu alangkah baiknya kalau orang tersebut memiliki jiwa entrepreneurship. Karena apa? Karena kegiatan apapun, 5 karakter ini sangat dibutuhkan. Sebagai contoh, di dunia kesenian, entrepreneur di bidang kesenian adalah orang yang memiliki kemauan untuk memajukan seni dan punya kemampuannya karena paham soal seni, dan dia juga berani membuat loncatan-loncatan atau terobosan untuk mengelola dan menggarap seni ini supaya penampilan-penampilan seni ini bisa dinikmati oleh para penggemar seni yang menyukai bidang seni tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai entrepreneur, yang menurut saya entrepreneurship ini perlu menjadi bekal saudara-saudara sekalian, terutama para mahasiswa-mahasiswi atau orang-orang yang baru lulus atau baru diwisuda, yang telah memperoleh keilmuan secara teori di kampusnya. Nah, kami ingin menambahkan atau mendampingi dengan ilmu-ilmu terapan berdasarkan pengalaman yang kami alami. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.